Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan bercerita, yaitu Jodohku Lelaki Lumpuh bagian kedua, yang memiliki judul Pernikahan dan Gosip. Simak ceritanya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua dan bisa menjadi sebagai inspirasi buat hidup kita semua. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan Jodohku Lelaki Lumpuh bagian kedua, yang memiliki judul Pernikahan dan Gosip. Apa kau pernah ketemu sama elang ini? Dia seperti apa? Asih yang sedang melepaskan untayan bunga melati dari jilbab putihnya langsung waspada begitu mendengar nama elang. Ia berdiri dari kursi dan mendekat ke arah pintu, mengintip dari balik gordeng. Ia melihat Tika dan entah siapa duduk tak jauh dari pintu kamar, sedang mengobrol banyak tamu yang datang ke rumahnya hari ini. Asih tidak bisa mengenali siapa yang sedang bersama Tika. Aku kerjanya di rumah utama Bapak Chandrawinata, tapi jarang lihat Tuan Elang. Dia enggak tinggal di rumah utama. Mendengar jawaban teman Tika itu, Asih semakin mencondongkan tubuhnya untuk mendengar dengan lebih baik. Asih ingin tahu lebih banyak tentang elang yang kini suaminya, karena memang sangat sedikit hal yang diketahuinya. Bahkan untuk wajahnya saja Asih belum melihat jelas. Siang tadi saat akad nikah berlangsung, elang tidak datang ke rumah Asih. Ayahnya memberi alasan elang sedang tidak sehat dan akad nikah dilakukan secara online melalui laptop miliknya. Laptop Asih adalah laptop bekas yang tidak sangat bagus, jadi gambar yang ditampilkan kurang tajam. Lalu juga ada gangguan sinyal karena memang rumahnya terletak di pelosok desa. Gambar yang muncul sering macet dan tidak jelas, tapi Asih mendengar suaranya dengan jelas, berat dan tegas saat mengucapkan akad nikah dengan lancar. Elang mengucapkan nama lengkapnya dengan amat cepat. Bahkan surat nikah yang ditandatanganinya tidak ada tempelan foto elang dan juga dirinya. Persiapan administrasi untuk membuat buku nikah itu belum lengkap, tapi dengan uang Asih tetap bisa mendatangkan surat nikah itu. Penghulu yang menikahkan mereka tadi mengatakan kelengkapan surat-surat yang lain akan menyusul. Uang yang membuat itu semua menjadi mungkin. Tapi aku dengarnya Tuan Elang itu galak. Beberapa kali pembantu di rumahnya gonta-ganti dengan cepat. Hal yang didengarnya setelah itu membuat mulut Asih bertambah pahit. Seolah belum cukup dia menikah dengan orang yang tidak dikenalnya. Terus kata orang, dia lemah. Kalimat berikutnya datang dalam bisikan. Asih sampai harus maju untuk mendengar lebih jelas. Lemah
Maksudmu apa? Tika mempertanyakan hal yang saat ini juga menjadi pertanyaan dalam benak Asih. Alah kamu kok, ya polos benar. Lemah itu tidak bisa berdiri itunya. Wajah Asih memerah saat pengertian menghinggapi benaknya. Sementara tawa Tika terpecah dengan heboh. Kok kamu malah ketawa? Kasihan kakakmu, suaminya ndak bisa ngapa-ngapain. Kata orang-orang karena kakinya ndak bisa jalan, itunya juga nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh juga. Asih sama sekali tidak percaya dengan belas kasihan yang diucapkan oleh teman Tika itu. Karena kemudian dia juga ikut tertawa. Mereka mentertawakan nasib Asih dengan mudahnya. Dan ini jelas membuatnya marah. Asih baru akan melangkah keluar untuk sekedar menegur. Tapi ternyata ada seseorang yang muncul mendahuluinya. Iki cah wedok omongane kok kayak ngono, lambene pengen digunting malaikat opo piye? Kalian perempuan kok ngomongnya kayak gitu? Ngawur, apa kalian ingin mulutnya digunting sama malaikat nanti? Teguran pedas itu berasal dari wanita renta yang sedikit bungkuk. Ia berjalan menuju kamar Asih dan tak lupa memberi dorongan kepala Tika dan temannya. Asih yang melihat itu tergesa-gesa masuk dan berpura-pura membereskan kopernya yang sebenarnya sudah rapi. Gimana dok, beres-beresnya udah selesai. Wanita tua itu masuk setelah menyikap gorden dan duduk di ranjang menatap Asih yang menurunkan kopernya dari ranjang. Udah mbah, tinggal nunggu jemputan. Asih menjawab lalu duduk di samping. Mbah Marsiah, satu-satunya orang yang tidak pernah membedakan antara dirinya dengan Tika. Mbah Marsiah tidak selalu membela dirinya, tapi paling tidak dia akan menyalahkan Tika jika memang dia salah. Bukan membela, membabi buta seperti orang tuanya. Sing sabar ya nduk, jenengane jodoh, pati lan rezeki ora ana sing iso ngarani, tapi Gusti Allah sing paling ngerti. Nek emang sing lantang iki jodohmu, yo kowe sing sabar, ora usah merungu bisik-bisik setan. Kowe pasrah wae karo Gusti Allah. Yang sabar ya nak, yang namanya jodoh, mati dan rezeki tidak bisa ditebak, tapi Gusti Allah yang paling tahu. Kalau memang laki-laki ini adalah jodohmu, ya kamu harus tetap sabar, tidak perlu mendengarkan bisik-bisik setan. Kamu pasrah saja kepada Gusti Allah. Asih sudah tidak ingin menangis karena sejak tadi sudah terlalu banyak air mata yang ditumpahkannya. Orang yang melihatnya mungkin hanya merasa Asih sedang terharu di hari pernikahannya. Padahal Asih hanya sedang menangisi nasibnya. Dan kini nasihat Mbah Marsiah kembali membuatnya berkaca-kaca. Begitu mudah air matanya tergoda untuk muncul. Yang jemput udah datang. Terdengar seruan dari luar kamar. Asih pun langsung berdiri dengan sangat tegang. Masih ada sedikit tersisa make up di wajah, tapi bibir Asih tetap terlihat pucat. Takut tentunya.
Masa depannya setelah ini serba tidak pasti dan entah akan berbelok ke arah mana. Asih benar-benar takut. Mbah Marsiah yang melihat tangan Asih gemetar meraih tangan itu dan meremasnya perlahan. Wis do, usah wedi, sabar dan pasrah. Mugo-mugo sing teko yo apik. Sudah, tidak usah takut, sabar dan pasrah. Semoga yang datang adalah hal yang baik. Mbah Marsiah mengelus punggung Asih dan menemani saat Asih keluar kamar. Ruangan depan rumahnya yang tadi cukup ramai kini sedikit sepi karena perhatian semua orang tertuju pada sosok asing yang duduk di dekat pintu. Pria setengah baya dengan penampilan yang sangat rapi, memakai jaket yang tertutup dan celana kain hitam. Ia langsung berdiri saat melihat Asih dan menyambut koper yang dibawanya. Saya saja yang membawa kopernya, katanya. Asih yang sedikit kaget tidak melepaskan koper itu dari tangannya. Pria itu tersenyum. Nyuwun sewu, saya sopir dari pembantu yang biasa menemani Tuan Elang. Nama saya Sastro. Pria itu memperkenalkan diri dan membungkuk. Kedasi, Asih menyebut namanya dan baru setelah itu Asih melepaskan kopernya. Sudah cepat ikut Pak Sastro ke mobil. Atin menegur terlihat tidak sabar melihat Asih keluar dari rumah. Tapi Asih tetap berpamitan dengan sangat sopan. Ia menunduk dan mencium tangan ibu dan juga tangan ayahnya. Baru kemudian berjalan keluar. Langkah Asih sedikit goyah karena lututnya lemas, tapi berhasil sampai keluar pagar. Dan sekali lagi hanya Mbah Marsiah yang menemaninya. Yang lain cukup melihat dari pintu depan. Hati-hati dok, ingat pesan Simbah. Asih menganggukkan kepalanya, membungkuk dan memeluk tubuh kurus tapi hangat. Marsiah mengelus punggung Asih dan sebelum melepaskannya, Asih lalu menghampiri Pak Sastro yang berdiri di samping mobil sedan berwarna hitam yang sangat mengkilap menurut Asih. Monggo silakan. Pak Sastro mempersilakan untuk duduk di belakang, lalu menutup pintu dan mulai menjalankan mobil. Pak Sastro memberi kesempatan pada Asih untuk melambaikan tangannya pada Mbak Marsiah dan baru menutup jendela setelah mereka berjarak jauh dari rumahnya. Silakan istirahat dulu Nyonya, masih agak jauh jalannya, kata Pak Sastro. Nyonya, Asih bergumam. Panggilan yang seumur hidup tidak pernah diimpikannya akan didengar. Tetapi jika boleh memilih, Asih tetap memilih menjadi Asih yang biasa, bukan Nyonya. Asih tidak tahu berapa jarak yang ditempuh untuk sampai ke rumah Elang karena dia benar-benar tidur. Bahkan Asih masih belum sadar betul saat Pak Sastro mengantarnya turun dan masuk ke rumah. Asih sedikit sadar setelahnya karena dia melewati ruangan mewah yang luas. Tapi Asih tidak terlalu sempat melihat Pak Sastro yang mengantarnya ke kamar. Anda silahkan istirahat, Pak Sastro terburu-buru berpamitan. Padahal Asih ingin bertanya di mana Elang. Akhirnya Asih ditinggalkan di kamar itu tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Asih berdiri diam memandang segala keasingan
yang seolah-olah mengancam di sekitarnya. Ranjang yang besar yang ada di tengah ruangan, lemari, meja, sofa, di sudut bahkan gorden yang berwarna biru. Semua seolahnya menyambut dengan tidak ramah. Semua benda di sana tidak ada yang jelek. Semuanya mulus dan mewah, tapi tidak terasa menyenangkan untuknya. Setidaknya mewah, Asi bergumam, karena hanya hal positif itu yang bisa dinikmatinya. Asi begitu bingung, jadi tidak tahu harus melakukan apa ataupun merasakan apa. Tapi yang jelas, Asi lega tidak ada Elang di kamar itu. Asih perlu persiapan mental untuk bertemu dengannya. Asih akhirnya membuka koper dan mulai berganti baju, membuka kebaya berwarna putih yang dipakainya, jilbab berpeniti lebih dari 10, serta kain batik menggantinya dengan daster. Asih juga menata pakaiannya ke dalam lemari, dan setelahnya tidak ada yang bisa dilakukan. Asih tidak mau memikirkan kemungkinan apapun, karena yang pasti dia kembali lega berada sendirian di kamar itu. Maka Asih mematikan lampu dan berbaring. Setelah mengagumi keempukan ranjang itu, Asih memeriksa ponsel. Ada beberapa pesan dan juga panggilan tidak terjawab dari Hasna, tapi Asih tidak membukanya. Asih tahu pesan itu hanya akan menjadi sumber air matanya. Asih tidak ingin menangis lagi, dan perlahan mata Asih berat. 2 malam ke belakang Asih nyaris tidak bisa tidur karena gelisah dan marah terpendam. Dan kini kantuk dengan mudah membuatnya tertidur. Dan entah setelah beberapa lama Asih terjaga karena merasakan gerakan pada ranjang yang ditempatinya. Asih menoleh dan melihat bayangan orang bergeser mendekatinya. Asih yang terkejut bergegas bangkit duduk dan memandang bayangan itu dengan gugup dan takut. Untuk apa kau bangun? Kau bersiap untuk menjalankan tugas pertamamu sebagai istri. Sapaan itu sangat jauh dari ramah. Kalau memang iya, buka bajumu sekarang. Selesai bagian kedua. Ikutin terus bagian ketiga.